Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Dian Gita Cahyani dengan NIM 25253, kelas PTIKB 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang multiprosesor dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja disimak videonya ya. Masuk kepada materinya, yaitu konsep dan definisi multiprosesor. Pengertian multiprosesor. Multiprosesor yaitu sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada kemon RAM atau seri memori multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak dalam sebuah sistem secara serentak. Jika dibandingkan dengan sebuah proses dalam satu waktu, meski istilah programming lebih sesuai untuk konsep ini. Multiprocessing sering diimplementasikan dalam seperangkat keras dengan menggunakan beberapa CPU sekaligus. Sementara multiprogramming sering digunakan dalam perangkat lunak. Sebuah sistem mungkin dapat memiliki dua kemampuan tersebut, salah satu di antaranya atau tidak sama sekali. Jenis-jenis multiprosesor. Berdasarkan simetrinya, multiprocessing dapat dibagi ke dalam yang pertama, asymmetric multiprocessing atau ASMP, yaitu biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana pada metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Yang selanjutnya ada multiprocessing atau SMP. Penjadwalan SMP adalah pendekatan kedua untuk multiprosesor scheduling. Selanjutnya ada Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Non-Uniform Memory Access atau Non-Uniform Memory Architecture adalah memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Berdasarkan jumlah instruksi dan datanya dapat dibagi ke dalam yang pertama single instruction on single data stream yang merupakan single dari single instruction. Single data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Satu prosesor, satu instruksi RAM, data disimpan di satu memori disebut uniprosesor. Yang selanjutnya ada SIMD, yaitu Single Instruction on Multiple Data Stream. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Yang selanjutnya ada Multiple Instruction on Single Data Stream, yang menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari
model SIMD. Yang selanjutnya ada multiple instruction on multiple data stream, yang menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun, banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Berdasarkan kedekatan antar prosesor dapat dibagi ke dalam yang pertama, closely coupled, yang mendistribusikan komputasi di antara prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Yang selanjutnya ada tight coupling. Tight coupling di antara window adalah konsep antarmuka yang mendukung koordinasi secara global atau multiprosesor. Sistem memori multiprosesor. Yang pertama, sistem memori pribadi, merujuk pada sebuah konfigurasi di mana prosesor-prosesor memiliki lokal dan antar prosesor dapat saling berkomunikasi satu sama lain melalui suatu sistem transfer message. Yang kedua, sistem memori terbagi. Semua prosesor memakai suatu memori utama atau sering disebut juga sebagai memori bersama. Keunggulan multiprosesor. Yang pertama, peningkatan throughput karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Jika proses yang antri di-ready queue sedikit. Yang kedua, ada ekonomis. Ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Prosesor-prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi periferal atau ekonomis seperti disk atau catu daya listrik. Yang ketiga, ada peningkatan kehandalan atau reliabilitas. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka prosesor yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain.